Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tugas dari Database Administration. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 8 atau bab 8 yang bertema yang berjudul Managing Data dan Konkurensi. Nah, sebenarnya di bab 8 ini cukup lumayan banyak pembahasan ya, tapi kemungkinan nanti saya akan bahas dari pokok-pokok yang ada di bab 8 ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sauki di videonya. Nah, jadi tujuannya kita mempelajari bab 8 adalah manajemen data menggunakan SQL. SQL maksudnya query dari Oracle sendiri. Nah, jadi kita diusahakan bisa menggunakan DML atau DDL ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau di sini manajemen data lebih cenderung ke DML atau data manipulation language. Nah, hampir semua database, hampir semua DBMS itu mempunyai query DML. Nah, kemudian yang kedua, identify dan administer PL/SQL object. Jadi kita bisa mengidentifikasi dan membuat sebuah PL/SQL object. Jadi kalau PL/SQL itu tidak semua database mempunyai PL/SQL, tapi ada beberapa yang cenderung sering menggunakan PL/SQL, termasuk di Oracle sendiri sangat sering menggunakan PL/SQL. Kemudian yang ketiga ada describe trigger dan triggering events. Jadi kita mendeskripsikan sebuah trigger dan event yang digunakan dalam sebuah trigger tersebut. Sedangkan yang keempat, monitoring dan resolve logging conflict. Yang keempat ini kita memonitoring dan membenarkan log konflik dari sebuah script SQL. Oke, selanjutnya kita lihat ke materi selanjutnya. Jadi yang pertama SQL. Nah, sebelum teman-teman belajar masuk ke materi ke-8, jadi teman-teman harus sudah mempelajari apa itu DML atau Data Manipulation Language yang sering digunakan di SQL sendiri. Nah, DML sendiri terdiri dari insert, update, dan delete. Nah, dari penjelasan dari Pak Sauki sendiri menjelaskan bahwa ada merge, cuman merge itu sebenarnya gabungan antara insert dan update. Jadi kemungkinan merge ini tidak dimasukkan ke sini. Jadi pada intinya ada tiga ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ini adalah contoh dari insert comment dari sebuah data. Nah, sama halnya seperti SQL di DBMS yang lain seperti PostgreSQL, seperti MySQL, itu konsep insert juga sama seperti yang digunakan di Oracle. Nah, jadi seberapa jumlah row yang di-insert, nah seperti itulah jumlah data yang ke-insert. Cuman pada DML yang ini kita mencoba membuat insert data, tapi dari ada subquery untuk menyelect bahwa di departemen tersebut. Nah, jadi semacam itu. Kemudian selanjutnya, jadi konsep insert sama saja dengan database yang lain, tidak jauh beda. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke yang ke berapa tabel? Ke-6, konsep update ya. Konsep update query-nya juga hampir sama dari beberapa database. Jadi update employees tabelnya, kemudian set salary itu kolomnya, salary sama dengan kali 1.1 where department ID. Nah, ini sama saja hampir di semua database seperti ini. Kemudian selanjutnya ada delete pun tidak jauh beda, jadi hampir sama. Jadi delete from employees dari delete tabel dari tabel employees yang departemen ID-nya 200. Semacam itu untuk operasi dari create, update, delete-nya. Kemudian ada merge sendiri. Kalau di sini
tadi penjelasan dari video Pak Sauki menjelaskan bahwa merge itu gabungan antara dua insert dan update. Jadi semacam itu kalau untuk merge. Jadi kasusnya jadi seperti ini. Merge itu merge into jobs ya. Jadi select job acquisition A. Nah, when, nah yang ini yang menentukan bahwa when match, jika ada update set job sama dengan set job title, maka dia diinsert ya kan, maka dia diinsert. Kemudian when not match, when match, jika ada jobnya sama maka dia diupdate, jika tidak ada maka dia diinsert, semacam itu. Jadi kalau tidak ada dia kalau ada dia diupdate, kalau tidak ada dia diinsert. Itu ada merge. Kemudian selanjutnya adalah commit dan rollback. Nah, jadi di DBMS atau Database Management System seperti PostgreSQL, MySQL, Oracle dan sebagainya, itu kalau kita membuat sebuah database transaction, jadi perlu yang diketahui teman-teman, database transaction itu database yang berisi tentang banyak query yang dijalankan. Misalnya kita ingin mengupdate sebuah tabel user, tapi sebelum diupdate itu dicek dulu apakah user tersebut mempunyai ID ini, misalkan where ID ini. Jadi kan semacam itu kan ada select, kemudian di bawahnya baru insert supaya mendapatkan ID yang tepat. Nah, semacam itu. Jadi dia harus memastikan bahwa dia ada. Kalau tidak ada, dia berarti tidak diinsert. Nah, di sini kalau kita bicara bahasa pemrograman, kita sering menjumpai komen yang ini ya, script yang ini, commit dan rollback, itu dari proses DB transaction. Biasanya kalau teman-teman menggunakan bahasa pemrograman yang sering digunakan, yang sering saya temui itu di PHP. Nah, jadi dia menggunakan commit dan rollback. Apabila di commit, dia data yang ditransaksi yang banyak tadi akan diinsert. Kalau dia di rollback, maka data yang sudah ke-insert tadi dikembalikan lagi, jadi tidak jadi diinsert, semacam itu. Nah, di Oracle sendiri dari penjelasan Pak Sauki menjelaskan bahwa defaultnya dari Oracle tidak langsung di commit sebelum kita menginstruksikan sebuah perintah commit. Nah, jadi semacam itu. Kalau di MySQL, di Postgre, kemungkinan dia langsung di-insert, langsung di commit tanpa harus kita menjalankan perintah commit. Jadi semacam itu. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, nah di sini untuk PLSQL. Sebelum kita masuk ke PLSQL, saya akan coba mempraktekkan sebuah DML dari studi kasus dari video penjelasan dari Pak Sauki. Nah, di sini teman-teman harus masuk dulu ke Oracle-nya dan masuk ke Enterprise Manager-nya ya. Oracle-nya, kemudian masuk ke Enterprise Manager. Nah, di sini saya menggunakan HR, user HR untuk coba-cobanya, kemudian ini pilih sysdpa ya. Nah, maaf, HR ya, HR. Menggunakan DML dari Oracle. Nah, di sini DML itu kita dianjurkan untuk insert, update dan mendelete sebuah tabel. Nah, di sini kita menggunakan tool dari iSQL Plus. Nah, sebelum teman-teman menggunakan tool ini, teman-teman harus menjalankannya lewat command. Ya, di sini. Nah, di sini komennya ini kan. Ini saya exit dulu. Komennya SQL iSQL Plus CTL start. Nah, ini sudah start. Kalau sudah start bisa dijalankan. Kemudian jangan lupa kita coba-cobanya kita pakai user HR, maka user HR-nya kita alter menjadi unlocked ya. Kalau sudah bisa dilihat ini dari iSQL-nya sendiri. Nah, di sini saya login sebagai user HR. Coba sekarang saya menjalankan sebuah perintah select from user, misalkan kayak gini, kita execute. Coba kita lihat. Select bintang from user load script. Sorry.
kita coba buat ngambil dari ini aja, dari praktikumnya Pak Sogi. Kita melihat yang select yang insert. Nah, di sini itu ada komen-komen yang bisa dicoba dari teman-teman. Di sini ada insert. Nah, sini model insertnya, insert into employees. Nah, karena kita menggunakan user HR, ternyata tabelnya kalau di default database-nya Oracle itu sudah ditentukan. Misalkan kita coba employees gini, execute. Ada enggak? Nah, ini jadi tabel-tabel dari employees. Nah, kemudian di sini kita coba-coba untuk menginsertkan datanya, atau kita coba mengupdate datanya aja. Yang paling gampang di sini kita insert aja, kita update aja ya. Kita coba-coba insert update aja. Update aja yang paling pendek sintaknya. Nah, di sini ada first name dari Donald. Ini coba saya update employees is set ya, first name sorry, name DPT Aaron ya, Aaron, where employee ID ya, employee dan ID sama dengan 198, misalkan seperti ini. Coba kita execute, apakah dia berhasil. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah berhasil. Coba kita select lagi, ini kita komen dulu perintahnya, kita kasih komen. Kemungkinan tidak akan dieksekusi, tapi saya belum mencoba-coba sih untuk komen seperti ini, apakah dia dieksekusi atau tidak. So, kita komen, kita copy, kita pakai jalankan perintah select bintang from employees. Ini kita paste tadi, kita coba jalankan satu ini aja, apakah dia execute atau tidak. Nah, jadi first name-nya sudah berhasil. Nah, itu salah satu contoh untuk penggunaan DML. Nah, kita juga bisa mendelete-nya. Delete from employees is kita copy aja ya. Kita copy, kita paste di sini untuk mencoba mendelete-nya. Jangan lupa ini saya komen dulu sementara supaya yang dieksekusi cuma script ini aja. Lihat apakah dia berhasil. Delete from tabel ini error. Kita coba execute. Nah, oke, row deleted. Kita coba lihat apakah dia berhasil untuk penggunaannya. Kita lihat apakah ada. Nah, ternyata kosong. Nah, jadi proses DML nya kita sudah selesai membuat dari create, update dan delete. Karena insightnya terlalu panjang ya, maka saya lewati aja, nggak apa-apa. Oke, nah itu proses untuk DML-nya. Yang kedua, sekarang kita mencoba menggunakan PLSQL atau programming language query SQL sebenarnya, procedural language query SQL. Jadi semacam itu. Nah, di PLSQL hampir beberapa database itu sering menggunakan PLSQL sih, yang sepengetahuan saya. Nah, di sini di Oracle itu PLSQL dari yang saya dapat di semester 1 itu ada namanya basis data ya, kalau nggak salah ada basis data, itu ada pelajaran PLSQL prosedural. Jadi kita membuat sebuah query SQL tapi ada prosedural programmingnya, semacam kita pakai for, kita pakai if, kita pakai misalkan loop. Nah, semacam itu. Nah, di sini kita coba menerapkan sebuah PLSQL. Nah, oke,
Nah, setelah kita mempelajari di sini yang dijelaskan di sini, dari ini sudah terekam belum? Di sini ya, procedural kita pasti bisa, kita diharuskan procedural extension to SQL. Jadi membuat procedural extension atau procedural programming ke dalam SQL. Kemudian kita mencoba kemungkinan crowd platform dan produk. Jadi kemudian yang ketiga, higher level of security data integrity protection. Jadi kita memastikan bahwa security atau keamanan data dan terintegritas. Kemudian yang keempat, support object oriented programming. Jadi sangat support OOP PL/SQL. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bicara penjelasan dari PPT ini, PL/SQL is an Oracle proprietary fourth generation programming language that provide procedural extension to SQL. Jadi PL/SQL di Oracle itu dikhususkan atau diprioritaskan untuk fourth generation, jadi generasi 4.0 programming language yang mengutamakan procedural extension SQL semacam itu. Nah, jadi dengan PL/SQL sendiri kita dapat memanipulasi dari data SQL dengan statement dan control flow yang pernah terjadi di bahasa pemrograman, yang sering terjadi di bahasa pemrograman seperti if, then, case, loop dan sebagainya. Nah, PL/SQL pun mengadopsi dari programming bahasa C, C++, dan Java semacam itu dari penjelasan ini. Kemudian kita next dulu. Administering of SQL PL/SQL. Jadi kita mencoba administering PL/SQL. Jadi sebelum kita administering PL/SQL, jadi kita harus mengetahui problem PL/SQL object. Jadi kita harus mengidentifikasi problem PL/SQL object. Kemudian merekomendasikan appropriate use to SQL. Jadi kita merekomendasikan dan memprioritaskan untuk menggunakan PL/SQL. Kemudian load PL/SQL object to database, kemudian assist developer to PL/SQL saat mengalami trouble. Jadi semacam itu. Kemudian sebagai database administrator saya atau kita teman-teman yang mungkin mempelajari DBA secara lebih dalam, jadi kita harus kita juga harus responsible terhadap loading dari PL/SQL code. Jadi kita harus memperhatikan PL/SQL code supaya database yang kita buat ketika mengalami problem atau mengalami troubleshoot. Nah, kita harus juga mengetahui untuk menuliskan sebuah kode PL/SQL sendiri. Di database control kita dapat membuat sebuah PL/SQL dan kita juga bisa melihat skema-skema yang terjadi pada sebuah PL/SQL sendiri. Kemudian kita next. Nah, di dalam PL/SQL object itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama package atau yang membungkus biasanya package, kemudian package body atau intinya, kemudian type body atau tipenya, kemudian proceduralnya, kemudian function, kemudian trigger. Nah, kita nanti coba membuat mempraktekkan prosedural dan function trigger ini kemungkinan nanti kalau waktunya masih cukup. Oke, selanjutnya, nah, PL/SQL object. Nah, tadi ini penjelasan dari PL/SQL object. Jadi kalau kita bicara PL/SQL object itu terdiri dari beberapa tadi. Yang pertama package. Yang package itu adalah bagian yang misalkan kita membuat sebuah PL/SQL tuh kita ada package-nya, jadi kita harus menambahkan package itu di dalam PL/SQL. Kemudian ada package body. Nah, jadi mendefinkan sebuah kursor atau subprogram. Jadi PL/SQL body itu tempat untuk mendefine sebuah subprogram atau implementasi dari spek dari program tersebut. Kemudian type body ada ini kalau kita pahami koleksi dari sebuah metode. Nah, misalkan prosedur dan function semacam itu. Kemudian prosedur SQL is block perform specification action. Jadi prosedur SQL kalau kita pernah belajar prosedural ya, store prosedur semacam itu. Nah, PL/SQL prosedur semacam itu juga. Kemudian function pun hampir sama dengan prosedural, cuman function biasanya mengembalikan sebuah return value biasanya.
sama halnya dengan pemrograman. Kemudian ada trigger. Kalau kita bicara trigger itu istilahnya setelah kita melakukan action, kita men-trigger atau menyuruh action ini terjadi. Jadi misalkan kalau kita setelah mengisi data, kita men-trigger sebuah data, perintah untuk menghapus data yang lain. Nah, itulah semacam trigger seperti itu yang ya. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan tadi dari PLSQL sendiri yang berkaitan dengan function. Nah, di sini di subbab ini kita diperintahkan untuk membuat sebuah function PLSQL sendiri. Nah, di sini teman-teman harus masuk ke Enterprise Manager, kemudian loginnya ke sys, kemudian dipilih. Nah, di sini dari database instance itu kan database instance. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman pilih data administration, pilih function, program function. Kemudian nah, di sini kalau teman-teman pengen buat function baru, kita coba buat function baru untuk menjalankan sebuah function. Nah, di sini skema sys. Mungkin kalau teman-teman pengen ganti skema bisa dipilih skema yang lain. Kalau di sini saya coba skema HR aja ya, yang paling gampang. Nah, saya pilih skema HR yang paling sering digunakan. Nah, di sini, nah di Enterprise Manager sendiri sudah digunakan, di sini sudah tersedia. Jadi selanjutnya, kemudian, nah ini di sini skema HR, name-nya, fungsinya apa? Kita coba name-kan namanya salary count, salary count gini, seperti ini. Terserah teman-teman pengen apa. Argumennya seperti ini, salary in number, kemudian ya salary in number kita tuliskan di sini. Salary in number, kemudian return number ya. Return number, kemudian selanjutnya as begin. Ini semacam ini, kita coba as begin, salary kurang dari 5.000, as begin, if ya, ada if-nya ya, if salary, salary kurang dari 5.000, oke. then ya return, ini kita kasih ini salary S-nya 1, return salary dikali 500, misalkan 50, semacam itu. Kemudian else-nya apa? Else return salary 0,33, return salary kali 10, semacam ini. Kemudian selanjutnya apa? And if ya, jadi ini perintah and if. Kita coba jalankan ini untuk sebuah function. Coba kita lihat, kita oke dulu apakah ini dia berjalan. Nah, kita lihat. Nah, jadi coba kita ini R tadi mana? Skema R. Nah, kita cek apakah benar ininya. Kita coba aja, coba lihat apakah dia mendapatkan sebuah nilai SQL. Oh sorry, saya back lagi dari yang pertama tadi. Kita lihat tadi yang sudah terjadi di sini, salary count, edit ya, kita mengeditnya. Coba perintah ini saya jalankan di kita play. Nah, di sini ada keterangan end. Oh, ini ada
pakai titik koma, jadi setelah itu titik koma ya, ini titik koma dan ini pun juga titik koma harusnya. Oke, kalau sudah kita play, sama seperti bahasa pemrogramannya, tidak jauh sekali. Kemudian expecting following if, nah di sini, nah kemungkinan salahnya ada di sini. Saya cek expecting if salary kurang dari 500 then benar. If salary hasilnya ini return semacam ini, simbol if and if, when you following if salary red benar. Oke, kita coba jalankan dulu apakah benar. Jadi kita sudah membuatkan sebuah function tadi, di mana status yang function tadi, kalau kita ingin melihat bahwa status functionnya dia sudah sukses, maka dia statusnya di ini valid. Jadi kita tidak perlu melihat data-datanya dari penjelasan Pak Sogi seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman di sini misalkan ini saya salahkan ya, kemudian ini kita apply, kita jalankan, nanti ada keterangan. Nah, ini ada keterangan seperti ini. Kemudian di functionnya akan tertulis statusnya invalid. Kita coba al ya, kita go, maka statusnya di sini invalid. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin melihat membenarkan tadi untuk menjadi valid, ini coba kita buat, kita tambahkan supaya dia valid ya. Ini kemudian, nah, kita kembali ke tadi, kita lihat cek, nah dia sudah valid. Nah, berarti fungsi ini sudah bisa dijalankan di semacam itu. Nah, kemudian kita mengacu ke PPT nya lagi di sini. Nah, jadi kita sudah membuat sebuah function. Yang selanjutnya kita coba di sini package, collection atau procedural. Nah, penjelasannya package are collection or function or procedure. Jadi package itu menghubungkan antara function dan, bukan menghubungkan, membentuk ya. Jadi mengoleksi atau mempunyai sebuah function dan prosedur. Jadi package itu yang mewadahi semacam itu. Nah, kemudian prosedur. Nah, di sini ada keterangan semacam ini. Kalau kita ingin membuat sebuah package, nah sebelum ke package ya, saya return ini sudah ya, langsung sudah. Kita masuk ke package. Nah, di sini teman-teman juga bisa membuat sebuah package. Caranya sama seperti yang dilakukan di sini. Kita kembali ke database instance-nya. Nah, teman-teman bisa melihat di fungsi bawah program, nah package. Di sini ini skemanya kita taruh ke HR lagi sama HR ya, karena kita fokusnya ke HR. Kemudian kita kita select, kemudian package-nya package baru, misalkan semacam ini. Statusnya go aja dulu. Nah, ini kosong. Kita coba buat package baru. Nah, di sini teman-teman pack baru, misalkan package baru, package underscore baru. Skemanya di HR. Jadi kita sudah membuat tadi mana HR, skema HR. Kemudian kita select. Nah, di sini udah ada perintah untuk membuat sebuah package. Nah, dari praktikum yang sudah ada, coba kita kopikan function dari package dari bentar, saya lihat package. Nah, ini ada package ya dari ini.
tadi package yang sudah kita buat ini ada di sini. Kita coba select, kita masukkan ke sini, package function. Kita coba cek select money. Jadi ini kita jalankan. Kalau kita lihat, jadi function compute text. Nah, as function compute text salary return if kemudian jadi setelah membuat package, perintah membuat package, teman-teman kita ikuti slide selanjutnya, yaitu trigger. Jadi kita diusahakan dituntut membuat sebuah trigger. Nah, di sini teman-teman bisa mencoba perintah dari Pak Sauki, dari itu dari dari videonya kita bisa melihat sebuah trigger di sini. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah trigger itu dari sini ya. Ini package, kita pilih trigger tadi. Ini di sini di trigger. Nah, otomatis ketika teman-teman buat trigger di sini, itu otomatis berjalan juga statusnya sama seperti function, package dan yang lain-lain. Statusnya kalau dia sukses dia valid, kalau tidak sukses dia invalid. Jadi semacam itu untuk penggunaan prosedur dari trigger sendiri. Nah, kemudian di presentasi selanjutnya yaitu logs atau logs. Nah, jadi log sendiri ya adalah logs prevent multiple session from changing the same data at the same time. Jadi kita diperuntukkan untuk changing atau memilih data yang sama pada waktu yang sama, pada waktu yang sama. Jadi they are automatically obtained at the lowest possible level for given statement. Jadi karena ya otomatis mengobtain dengan sangat sedikit ya level for given statement. Jadi mengoptimasi sebuah statement dengan sangat sedikit dari sebuah statement tersebut. Kemudian they don't escalate. Jadi dia tidak bisa di escalate ya. Jadi semacam itu untuk log. Nah, kemudian contohnya log mekanisme. Jadi misalkan semacam ini untuk data yang high level data query. Jadi data yang high level ya. Jadi yang misalkan ada hitung-hitungan semacam itu. Nah, itu termasuk sangat mengganggu proses dari query database sendiri. Nah, itu teman-teman bisa membuat sebuah log untuk mencegah query dari istilahnya dia numpuk prosesnya, itu mengganggu sekali. Nah, itu bisa memanfaatkan log. Log ini sama saja seperti yang dilakukan di database yang lain, itu tidak jauh. Jadi teman-teman bisa mencobanya kalau teman-teman ingin belajar untuk memperdalam log. Jadi mekanismenya log itu sama saja seperti kita itu mau melogkan sebuah data dengan data yang kriterianya tuh hampir sama. Nah, jadi semacam itu. Jadi kita simpan ke dalam log supaya ketika kita query itu sangat cepat, jadi tidak menyita waktu. Semacam itu lognya. Nah, jadi semacam ini kan kita mencoba membuat log transaction semacam ini. Nah, kemudian eksekusi time-nya itu sangat sedikit kalau kita memanfaatkan log. Jadi semacam ini. Nah, kemudian ini ada yang selanjutnya ada DML log sendiri. Nah, DML log adalah jadi kita tadi kan DML kan kita ada insert, update, delete. Nah, kita coba membuat sebuah DML log dari sebuah database Oracle. Nah, tujuannya untuk apa? Karena log itu tadi supaya ketika kita mengeksekusi sebuah function, sebuah query itu sangat cepat. Nah, tujuannya log semacam itu. Nah, di sini ada eksklusif
row log for the row or row being updated, atau exclusive tabel level log for the table contain the row. Nah, jadi kita bisa mengeksklusifkan sebuah row dengan log untuk row atau row yang diupdate. Itu juga bisa, jadi per row juga bisa, per tabel pun juga bisa, semacam itu untuk eksklusif lognya. Nah, itu mungkin semacam itu untuk mekanisme dari log tadi. Kemudian enqueue mekanisme, kalau kita belajar dari enqueue mekanisme itu sama halnya kita tujuannya membuat mendeteksi bahwa mekanisme log itu bisa terlihat dari sebuah proses. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah order dari antrean sebuah session log. Nah, jadi pertama itu session waiting for log, jadi kita sessionnya untuk menunggu dari waiting log, kemudian request dari log mode tersebut, kemudian order urutan dari session request log tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah log conflict. Jadi log conflict itu ketika kita membuat sebuah log ternyata ada data yang konflik, ada perintah query yang konflik. Nah, itu kita bisa men-tracer satu-satu dari query tersebut di manakah log yang mengalami konflik semacam itu. Nah, kemudian kita juga bisa meng-uncommit change, jadi kita bisa yang awalnya itu di commit, kita uncommit, kita block commitnya, kemudian long running transaction, jadi awal yang sering terjadi ketika menjalankan banyak transaksi itu sangat membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ya unnecessary high local level, jadi lognya itu mengurangi high level ya, lognya terlalu lama semacam itu mengurangi. Kemudian bagaimana cara mendeteksi log konflik? Nah, di sini di Enterprise Manager kita akan melihat block logging session. Saya belum mencoba akan melihat ya. Kita coba. Jadi dari kita belajar untuk mendeteksi sebuah log konflik. Jadi ketika teman-teman menggunakan log itu sering terjadi beberapa konflik yang ditimbulkan oleh mungkin query, mungkin kurangnya titik koma, mungkin kurangnya teliti kita membuat query, itu bisa dideteksi oleh Oracle sendiri. Nah, untuk melihat deteksi dari log konflik, kita bisa membuka di Enterprise Manager, yaitu di performance, kemudian ada di blocking session. Nah, di sini jadi kita bisa mendeteksi kalau ada log-log yang terjadi di sini. Kemudian kalau sudah kita deteksi, kita bisa mereverse-nya atau memperbaruinya supaya, nah ini perintahnya kita bisa meng-kill session-nya dahulu sebelum selanjutnya kita merubah. Nah, kemudian kita merubah query-nya supaya dia bisa berjalan. Nah, jadi semacam ini. Jadi kita merubahnya query-nya yang awalnya seperti ini, kemudian kita berubah menjadi semacam ini. Jadi supaya tujuannya lognya tidak konflik. Kemudian selanjutnya mungkin selanjutnya ini sudah selesai. Nah, jadi dari penjelasan untuk yang bab 8 ini, kita paling tidak kita bisa mempelajari bagaimana manage database ya, menggunakan database dari SQL, dari manage data yaitu DML, dari SQL dari Oracle, kemudian identifikasi dan administer PL/SQL object, kemudian membuat sebuah trigger dan trigger event, memonitoring dan resolve sebuah log konflik. Oke, jadi itu mungkin dari praktikum 8. Mungkin jika ada pertanyaan bisa di komen di bawah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.